Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini pada hari Jumat Agung. Kita akan merayakan hari kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mari sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia Yesus yang telah rela mati bagi kita, memberikan nyawanya. Marilah sama-sama kita berdoa. Kita rindu memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan. Inilah yang dapat kami berikan Tuhan. Seluruh hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Mampukan setiap kami Tuhan untuk boleh kami menjadi alatnya Tuhan. Saksinya Tuhan. Untuk kami boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kabar sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami mau mengucap syukur atas-Mu bagaimana kami ada saat ini semua karena kasih dan cintanya Tuhan. Inilah hidup kami ya Bapa. Kami rindu, kami mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jangan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Jangan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama katakan. Jangan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Yesus, jangan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, oh,
kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan untuk-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan pakai. Kami rindu Tuhan. Setiap hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih untuk karya salib Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup di dalam setiap kami, mengalir di dalam kami, membuat kami tenang bersama Tuhan, sehingga kami mampu melakukan perkara-perkara yang Tuhan Yesus telah sediakan dan persiapkan bagi setiap kami untuk kami lakukan. Biarlah roh-Mu yang hidup di dalam kami menuntun setiap kami. Thank you, Jesus. Sama-sama katakan, Roh yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Thank you, Jesus. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama walaupun melalui ibadah online. Hari ini kita akan berbicara tentang hari Jumat Agung, hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mati, pada hari ketiga dia bangkit. Saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita lihat nabi dari agama-agama lain mati tidak bangkit.
Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus mati dan pada hari ketiga Dia bangkit. Hari ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tema kita yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah kasih Kristus. Kasih Kristus yang luar biasa yang ada buat kita semua, setiap orang-orang yang percaya. Pagi ini kita akan belajar 3 hal. Kita ambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13. Oke. Yang tadi saya bilang ada 3 poin. Yang pertama yang kita bicarakan yaitu kasih karunia yang memilih. Kasih karunia itu yang memilih kita. Ayatnya dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, rencana Allah yang kekal atas orang percaya memungkinkan pemilihan itu terjadi. Kenapa? Rencana Allah yang kekal buat hidup kita, sehingga Tuhan memungkinkan pemilihan itu terjadi buat hidup kita. Yang kedua, dasar pemilihannya bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena kasih-Nya yang besar. Tuhan memilih kita bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan buat kita. Kita dipilih, kita diselamatkan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Poin yang ketiga di situ katakan apa dari yang pertama? Tujuan dari pemilihan itu adalah supaya kita taat kepada Kristus. Jika kita menyadari bahwa kita dipilih, maka keputusan hidup untuk mentaati Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Salah satu bentuk ucapan syukur kita adalah taat atas perintah Tuhan Yesus. Kita sudah dipilih dari antara ribuan, bahkan miliaran orang. Dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang dimenangkan, orang yang diselamatkan. Untuk apa? Untuk mentaati perintah-perintah Tuhan Yesus. Banyak perintah Tuhan Yesus yang diberikan buat kita. Salah satunya yang paling Tuhan inginkan, kita harus banyak memenangkan jiwa. Saat-saat seperti ini, tugas kita adalah banyak memenangkan jiwa. Kita lihat saat ini, kita tidak bisa beribadah di gereja. Tidak saja orang-orang Kristen, tapi semua agama. Saat-saat pandemi Corona ini, kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita punya gereja yang mewah, yang luar biasa. Saat-saat ini semua gereja sia-sia. Alat musik yang luar biasa tidak bisa kita pakai. Saat ini kita hanya bisa beribadah melalui online. Kita dipilih untuk mentaati perintah Tuhan. Yang paling utama adalah memenangkan jiwa. Itu tugas kita, memenangkan jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua yang akan kita pelajari, kasih karunia yang menguatkan dalam ujian. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Sementara menantikan kegenapan keselamatan yang kekal, kemurnian iman kita akan diuji. Alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita adalah berbagai-bagai pencobaan, agar iman kita terbukti lebih mulia dari emas yang fana. Kita harus melewati ujian itu. Kasih kami yang menguatkan dalam ujian kita adalah berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi pencobaan? Di saat-saat seperti ini, iman kita diuji. Mungkin kita berdoa buat teman-teman kita berdoa buat saudara-saudara kita agar tidak terserang virus corona. Tapi kita lihat banyak pendeta-pendeta, sahabat-sahabat kita, gembala-gembala yang terkena virus corona. Banyak yang meninggal. Kita berdoa buat mereka, kita berdoa. Tapi tetap ada kejadian, ada yang meninggal karena virus corona. Di situ iman kita diuji, apakah kita masih kuat? Apakah kita masih tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kita percaya, di saat menghadapi hal-hal seperti ini, disitulah iman kita diuji. Kita taat, kita sedia, atau kita mundur. Pencobaan itu yang menguatkan kita.
agar iman kita terbukti lebih mulia dari emas yang fana. Kita harus melewati itu semua. Kita harus melewati itu semua. Selanjutnya, kita bersyukur karena menurut ayat 5, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Di saat kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi masalah, Tuhan berkata, dipelihara dalam kekuatan Allah. Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap pelihara kita. Kita percaya kalau kita bisa melewati itu semua, kita bisa melewati pencobaan yang kita alami, Tuhan akan pelihara kita. Tuhan punya rencana yang indah mungkin saat-saat ini yang kita menghadapi virus corona. Kita tidak boleh berkumpul. Jakarta saat ini sudah diberlakukan lebih daripada 5 orang berkumpul tidak diizinkan. Polisi akan bertindak tegas. Kita harus diam di rumah. Tuhan punya rencana yang indah. Di saat kita diam di dalam rumah, kita berkumpul dengan keluarga kita. Disitulah kita makin dekat, suami, istri, orang tua dengan anak-anak. Mungkin selama ini kita cuek, kita sibuk dengan usaha kita, dengan bisnis kita, dengan pekerjaan kita. Tapi di saat-saat seperti inilah hubungan keluarga makin didekatkan. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah buat kita. Dan kita percaya, asal kita dapat melewati itu semua, kita akan menjadi emas yang murni, emas yang mulia. Yang harus kita ingat, di saat kita menghadapi pencobaan, di saat kita menghadapi masalah, Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat hidup kita. Yang ketiga, kasih karunia yang memberikan kita keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10. Kasih karunia yang memberi keselamatan. Sejak lama keselamatan kekal diteliti oleh para nabi yang bernubuat tentang kasih, karunia dan anugerah. Keselamatan itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita di dalam Kristus. Sejak zaman dulu, para nabi di perjanjian lama meneliti tentang keselamatan, meneliti tentang Mesias. Semua itu ada. Semua ada. Para nabi-nabi meneliti untuk apa? Untuk tahu apa itu kasih karunia yang memberi keselamatan buat kita. Apa itu kasih karunia keselamatan buat kita? Itu adalah Mesias, itu adalah Tuhan kita, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita untuk kita mendapat keselamatan. Tanpa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak diselamatkan. Tapi karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita terbebas dari segala dosa kita. Kita terbebas dari segala kutuk kita. Tuhan yang begitu baik mati untuk menebus dosa kita, memberi keselamatan itu buat kita. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita ingat. Buat Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Karena begitu baiknya buat kita, sehingga Dia rela mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Poin yang selanjutnya, Ia menyediakan bagi kita bukan karena pekerjaan atau perbuatan kita. Kita baca di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ia menyediakan bagi kita bukan karena pekerjaan atau perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kemurahannya bagi kita orang yang percaya. Tuhan menyediakan bukan karena keselamatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita, tapi itu semua semata-mata adalah kemurahannya yang Tuhan berikan buat kita. Bagi kita setiap orang-orang yang percaya, Tuhan berikan keselamatan itu buat kita. Hari ini Tuhan mati buat kita. Hari ini Tuhan mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Hari ini Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita setiap orang-orang yang percaya. Ayo jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jangan kita setiap tahun kita merayakan hari Jumat Agung, tapi kita tidak berubah, kita tetap
Yang bebal tetap bebal. Yang berdosa tetap melakukan dosa. Apa artinya kematian Tuhan Yesus buat kita? Tuhan Yesus mati buat menebus kita semua. Tuhan Yesus mati karena dia begitu baik buat kita, karena dia begitu memperhatikan kita setiap umat-umatnya. Oleh karena itu semua jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, hari ini jangan sia-siakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menembus segala kutuk-kutuk yang ada dalam hidup kita. Biarlah firman ini pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kematian Tuhan Yesus karena kasihnya begitu besar buat hidup kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Jangan sia-siakan kematian Tuhan Yesus menjadi kematian yang sia-sia. Tapi karena kematian daripada Tuhan Yesus itu boleh menyelamatkan kita. Dari kematian Tuhan Yesuslah kita mulai berubah. Pagi ini kita belajar 3 hal tentang kasih Kristus yang begitu baik buat kita. Yang pertama, kasih karunia yang memilih. Yang kedua, kasih karunia yang menguatkan dalam kita menghadapi ujian. Yang ketiga, kasih karunia yang memberi keselamatan buat kita semua. 3 hal ini kita belajar dan kita percaya di saat kita melakukan 3 hal ini, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak akan sia-sia. Itu boleh menguatkan kita. Itu memberikan pengertian buat kita, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang telah kami sampaikan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kasih Kristus tetap ada buat kita semua. Pagi hari ini kami sudah belajar bahwa kasih karunia yang memilih kami Tuhan, kasih karunia yang memuatkan kami dalam segala hal yang kami hadapi dalam pencobaan yang kami terima, dan kasih karunia yang memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa tetap menyertai kami, tetap memberkati kami. Terima kasih Bapak, firman yang sudah kami dengar itu boleh menjadi rema buat kami, menjadi kekuatan buat hidup kami di saat seperti ini Tuhan, di saat virus corona yang ada melanda seluruh dunia. Biar Engkau tetap menyertai, melindungi, dan kuasa dari Yesus tetap melindungi dan memagari kami, sehingga kami dan seluruh keluarga besar kami dan seluruh jemaat GBI Joyful ada dalam kuasa perlindungan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita satu di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kembali kami datang merendahkan diri dan hati kami kepadamu, Allah yang hidup, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar. Seberapapun yang dapat kami pahami, biarlah itu tetap ada di dalam hati dan batin kami. Karena satu kata pun itu sangat berarti bagi kami, karena itu perkataan Tuhan sendiri. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kehidupannya dan keluarga. Tambahkan terus pengurapan, hikmat, pengertian, kebijaksanaan Tuhan atasnya, agar dimanapun beliau berada, boleh menjadi berkat yang membawa damai, serta membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Gembala, Wakil Gembala, serta tim pengembalaan lainnya. Kiranya Tuhan pakai secara luar biasa, dahsyat dan ajaib. Berdoa juga untuk bangsa Israel. Kiranya bangsa pilihan Allah ini dapat mengenal Allah dengan benar, terus terjadi atas bangsa Israel yang dapat membawa mereka kepada keselamatan yang kekal. Saat ini juga kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu terus menyertai, memelihara dan melindungi bangsa kami Indonesia. Tambah-tambahkan terus hikmat, kebijaksanaan, pengertian atas para pemimpin negeri ini, dari Bapak Presiden dan Wakilnya, serta para pemimpin di pelosok, di desa, bahkan di kota-kota lainnya. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, langkah-langkah apa yang harus mereka ambil dan lakukan dalam menanggulangi COVID-19 ini, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kedamaian untuk bangsa ini.
Berdoa juga untuk jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami semua. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami dan kami rindu. Dari tempat ini lahirlah pendoa-pendoa yang militan, pemuji penyembah yang militan, serta jemaat yang taat setia serta bertekun di dalam kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dan akhirnya jadikan kami menjadi penuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami dan segala sesuatunya biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar Tuhan kami akan menerima berkat-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Aba ya Bapa, Engkau yang tetap menyertai kami, Engkau tetap berkati kami dalam 1 minggu ke depan. Biar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Ya Aba ya Bapa, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, karena kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu. Dan di saat kami mengangkat tangan Tuhan, Engkau pasti akan turun tangan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jemaat yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.